Shalom, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam renungan malam pada malam hari ini, hari Sabtu 19 Juli 2025. Ada punas untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini, yakni dari kitab Amos pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan saya akan membacakan bagi kita satu ayat firman Tuhan, yakni pada ayat yang ke-14 dengan perikop firman Tuhan pada malam hari ini, rasa tentram yang palsu. Demikian bunyi firman Tuhan pada ayat yang ke-14. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat sampai ke sungai yang di Araba. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang saya kasihi jemaat Tuhan, pada malam hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan satu tema. Tema itu adalah jangan terlena dengan kenyamanan dalam dosa. Sekali lagi, jangan terlena dengan kenyamanan dalam dosa. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Amos kita dapat menemukan bagaimana umat Tuhan diperingatkan untuk bertobat, untuk berpaling dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berkali-kali Tuhan memperingatkan, tetapi umat tidak mau mendengar. Dan dalam nas ini kembali lagi kita melihat kehidupan umat yang tetap hidup di dalam dosa. Pemimpin-pemimpin yang hidup dalam kenyamanan, bersukacita, namun semuanya itu mereka peroleh karena melakukan dosa. Menindas orang lemah, menindas orang miskin, pemerintahan penuh dengan kekerasan, namun atas semuanya itu mereka merasa nyaman. Sehingga kita temukan dalam nas ini bagaimana mereka memandang hari malapetaka itu jauh dari kehidupan mereka. Yakni pada ayat yang ketiga, hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka. Dengan kehidupan mereka yang nyaman, mereka bersukacita dan mereka menganggap bahwa hari yang penuh dengan malapetaka itu jauh dari kehidupan mereka. Sehingga akhirnya ini akan membuat mereka terlena dalam kenyamanan dan sukacita, sekalipun itu sesuatu yang diperoleh dengan tidak berkenan kepada Tuhan. Akhirnya apa yang Tuhan katakan? Pada ayat yang ke-14, Allah tidak tinggal diam melihat kehidupan umat yang sama sekali tidak mau bertobat. Dia katakan dalam ayat 14, aku akan membangkitkan suatu bangsa untuk menindas kamu. Allah menghajar umat yang betul-betul tidak mau untuk bertobat. Bahkan menganggap kehidupan mereka baik-baik saja. Kehidupan mereka jauh dari hari malapetaka. Sehingga Tuhan menunjukkan kekejiannya terhadap kehidupan dalam dosa melalui bangsa yang akan melawan kaum Israel. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, dari firman Tuhan kitab Amos 6 ayat 1 sampai 4 juga menjadi perenungan bagi kita. Kenyamanan, kehidupan dalam dunia yang bersifat sementara atau kenyamanan yang abadi, yang kekal. Dalam perikop nas ini, rasa tentram yang palsu atau rasa tentram yang abadi. Ini akan menjadi pilihan bagi kita. Jika kita ingin merasakan suatu ketentraman yang abadi, maka kita harus hidup dalam kehendak Tuhan. Akan tetapi kehidupan dalam dosa itu menghasilkan ketentraman yang palsu.
kenyamanan, sukacita umat oleh karena hidup dalam dosa itu hanya sementara. Itu tidak akan bertahan lama. Tetapi jika kita hidup dalam Tuhan, rasa tentram itu tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan terlena dengan kenyamanan kita saat ini jika itu kita peroleh dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari senantiasa mawas diri dengan peringatan-peringatan Tuhan supaya kita hidup dalam kehendak-Nya, kita berbalik kepada Tuhan dan kita tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh umat Tuhan. Berkali-kali Tuhan sudah menegur, Tuhan sudah memperingatkan, akan tetapi tidak diindahkan. Tuhan adalah Tuhan yang tidak suka akan kehidupan dalam dosa, sehingga Dia akan bertindak dengan keras supaya umat dapat memahami bagaimana Tuhan itu Tuhan yang betul-betul tidak suka akan kehidupan yang tidak hidup di dalam kebenarannya. Apalagi jika itu suatu kehidupan yang kemudian menindas orang lain, yang kemudian mencelakakan orang lain, itu sungguh tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menjadi umat Tuhan pada saat ini. Jikalau kita diperingatkan oleh Tuhan melalui berbagai hal, mari kita cepat bertobat, meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita akan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Biarlah firman ini mengingatkan kita sekalian, mau rasa damai yang palsu atau mau rasa damai yang abadi, itu ada pada pilihan kita. Jika ingin merasakan damai yang sifatnya abadi, tidak hanya sementara, maka hiduplah di dalam kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini, yang mengingatkan kami supaya tidak terlena dalam kenyamanan, oleh karena kami mendapatkannya melalui kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat mengerti setiap teguran-teguran Tuhan, sehingga kami berbalik dan bertobat. Sehingga kami dapat merasakan ketentraman yang abadi, bukan ketentraman yang palsu. Tolong kami Tuhan, jika kami diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi, kami mempergunakan waktu itu dengan baik. Diberkatilah Bapak Ibu Jemaat yang bersama-sama merenungkan firman Tuhan, diberkati kehidupan keseharian mereka, diberkati keluarga, usaha, pekerjaan, dan harapan-harapan mereka ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.